Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam channel Yadifa Official. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas latihan soal P3K Guru PJOK tahun 2021 part 11, 40 soal terupdate kompetensi teknis. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, klik tanda lonceng channel Yadifa Official. Semoga bermanfaat. Soal nomor 1. Kalau ada soal kayak gini, Bapak Ibu harus cari kunci kata kunci. Misalnya ini biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari tentang ini yang ditanyakan, misalnya orang-orang yang menderita cerebral palsy, berarti berhubungan dengan lemah otak atau lumpuh otak, merupakan dalam A. developmental biomekanik, B. biomekanik of exercise, C. rehabilitasi mekanik, D. equipmentation, E. sport biomekanik. Jawaban yang benar adalah A. developmental biomekanik. Ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 2. Kayak gini juga. Gaya renang data disebut juga breaststroke, merupakan gaya olahraga renang yang unik sebab gerakan renang pada ini mirip dengan cara katak berenang saat di air. Urutan teknik dasar renang gaya dada yang benar adalah A. posisi badan, mengapung dan gerakan kaki, gerakan pengambilan nafas, B. posisi badan, mengapung dan gerakan kaki, gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas, C. mengapung dan gerakan kaki, gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas, D. posisi badan, gerakan kaki, gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas, E. posisi badan, mengapung, gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas. Jawaban yang benar adalah B. posisi badan, mengapung dan gerakan kaki, gerakan tangan dan gerakan pengambilan nafas. Pembahasan bisa dibaca sendiri. Soal nomor 3. Ya, gini juga harus kita cari kata kuncinya. Berdiri tegak di tepi kolam. Salah satu kaki menempel pada dinding kolam, badan membungkuk sejajar dengan permukaan air. Posisi kedua tangan lurus ke depan dengan menghimpit daun telinga. Dorongkan tubuh dengan kuat ketika meloncat dari tepi kolam. Merupakan tahap teknik dasar renang gaya dada adalah A. teknik menggerakkan kaki, B. teknik meluncur, C. teknik menggerakkan kaki, D. teknik menggerakkan tangan, E. teknik mengambil nafas. Yang benar adalah teknik meluncur. Kan ada saat kaki menempel pada dinding kolam, terus membungkuk, terus kemudian meluncur. Soal selanjutnya nomor 4. Belajar menendang bola dalam permainan futsal, namun sebelumnya belajar menendang bola dalam permainan sepak bola. Kondisi tersebut dalam konsep belajar gerak termasuk A. transfer positif, B. transfer skill, C. transfer negatif, D. transfer negatif, E. transfer negatif positif. Yang benar adalah transfer positif. Menurut Gardner, seorang education psikologis pakar psikologi pendidikan yang masyhur, transfer ada 4, transfer positif, transfer negatif, vertikal dan lateral. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal nomor 5. Renang merupakan salah satu bentuk olahraga aerobik yang umum dikenal. Nah, ini juga kata kuncinya. Cara pengambilan nafas pada renang gaya bebas. Pertanyaannya A. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kiri saja, B. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kanan saja, C. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kanan atau atas saja, D. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke atas atau ke kiri saja, E. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kanan atau ke kiri saja. Jawaban yang benar adalah E. memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kanan dan ke kiri. Pembahasan ini bisa dibaca sendiri. Soal selanjutnya nomor 6. Fase gerak khusus tahap peralihan berlangsung pada usia A 7 tahun sampai 10, 6 sampai 7 tahun, C 4 sampai 5 tahun, D 2 sampai 3 tahun, E 1 sampai 2 tahun. Yang benar, jawabannya benar adalah A 7 sampai 10 tahun. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Soal nomor 7. Aktivitas yang dibatasi oleh aturan-aturan yang lengkap dan terhadap suatu kontes di antara para pemain agar supaya menghasilkan hasil yang dapat diprediksi. Pernyataan tersebut di atas merupakan pengertian dari A. olahraga, B. penjas, C. bermain, D. permainan, E. pertandingan. Jawaban yang benar adalah olahraga karena ada aturan tertentu. Nomor 8. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan anak keseluruhan dan tujuannya harus serasi dengan tujuan pendidikan. Tidak tepat jika dikatakan pendidikan jasmani adalah pendidikan dari jasmani karena tekanannya dari jasmani, sedangkan yang didik anak seutuhnya. Maka istilah yang tepat adalah A. olahraga melalui aktivitas jasmani, B. pendidikan melalui jasmani, C. gerak sebagai dasar pendidikan, D. pendidikan melalui olahraga, E. olahraga. Jawaban yang benar adalah B. pendidikan melalui jasmani. Nomor 9.
Antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga hampir memiliki makna yang sama. Olahraga dipergunakan sebagai alat membelajarkan penjas, sedangkan karakteristik pendidik olahraga suatu aktivitas: A. Yang bersifat kompetitif yang melawan unsur alam dan diri sendiri orang lain. B. Yang dilaksanakan pada sekolah menengah atas. C. Jasmani yang bersifat sukarela dan mengandung unsur kompetisi. D. Yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. E. Yang bersifat kompetisi. Jawaban yang benar adalah A. Bersifat kompetitif yang melawan unsur alam dalam diri sendiri dan orang lain. 10. Usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seorang anak didik tentang kesehatan. Nah, ini berhubungan dengan kesehatan, merupakan pengertian dari A. Pendidikan kesehatan sekolah. B. Pendidikan kesehatan. C. Kebugaran jasmani. D. Kesegaran jasmani. E. Kesehatan. Jawabannya benar adalah pendidikan kesehatan, karena tadi ada kata kunci kesehatan. Soal nomor 11, pendidikan jasmani merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang tujuannya untuk mencapai A. Pendidikan nasional. B. Sehat jasmani rohani. C. Budaya hidup sehat. D. Pendidikan jasmani. E. Pendidikan olahraga. Jawabannya benar adalah pendidikan nasional. Perhatikan pernyataan berikut ini: passing, dribbling, shooting, pivot, smash. Dari pernyataan di atas yang termasuk ke dalam teknik dasar permainan sepak bola adalah A. 124, B. 135, C. 234, D. 123, E. 345. Jawaban yang benar adalah D. 1, 2, dan 3. Ini juga 13. Perhatikan gerakan berikut: posisi bola berada di atas dahi dengan tangan agak siku, agak ditekuk. B. Bola dilempar dengan melakukan pergelangan tangan dengan arah bola agak ke bawah disertai dengan meluruskan tangan. 3. Posisi kaki berdiri tegak tetapi tidak kaku. Pernyataan di atas merupakan cara melakukan passing: A. Overhead pass. B. Just pass. C. Over pass. D. One pass. E. Inside pass. Ini adalah passing dalam bola basket ya. Jawabannya benar overhead karena ada di atas kepala tadi, yang A. Nomor 14. Nah, kalau gini Bapak Ibu harus jeli. Ini kan menentukan tujuan pembelajaran, menentukan indikator dari suatu standar koordinasi atau KD. Ini kan ada mempraktekkan hasil analisis, berarti menghasilkan koordinasi gerak yang baik. Berarti ini indikator yang benar ada yang ada kata mempraktekkan. Mempraktekkan lempar tangkap bola ini bukan, karena kalau keterampilan gerak salah satu permainan bola besar ya shooting. Berarti jawabannya C. Mempraktekkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nomor 15. Manakah tujuan pembelajarannya sesuai dengan standar kompetisi atau KD? Mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola. Tujuan pembelajaran berarti ada A, B, C, D atau audience, behavior, condition, dan degree. Yang mana Bapak Ibu? Jawabannya benar adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktikkan shooting dengan 4 variasi berbeda dengan benar. Nah, karena soal C, A, B, C, D nya lengkap. Terus 16. Lemak merupakan salah satu komposisi yang menyusun tubuh manusia. Terus ini biasa langsung pertanyaannya, berapa persen kandungan lemak dalam tubuh perempuan? A. 20-32%. B. 21-30%. C. 10-22%. D. 20-33%. E. 20-30%. Jawabannya benar adalah A. 20-32%. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Terus nomor 17. Perbedaan olahraga pendidikan dan olahraga kompetitif adalah yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang benar adalah B. Pendidikan jasmani berupaya mengembangkan kinerja anggota tubuh bagian kanan maupun kiri secara seimbang dan koordinatif. Pada olahraga kompetitif hanya untuk tertentu, sedangkan fungsi kecabangannya, pokoknya kecabangannya sama prestasi itu olahraga kompetitif. 18. Perhatikan pernyataan berikut ini: pada saat memukul, tinggi kepala daun raket harus berada di bawah pegangan raket. 2. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. 3. Kaki kiri statis. 4. Kaki hanya bergeser tapi tidak lepas dari tanah. 5. Rangkaian mengayun raket harus dalam satu rangkaian. Dari pernyataan di atas merupakan teknik dalam bulu tangkis, yaitu A. Drop shot. B. Smash. C. Passing. D. Dribble. E. Service. Jawaban yang benar adalah E. Service ya. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Soal selanjutnya nomor 19. Di bawah ini yang bukan merupakan teknik pengambilan nafas renang gaya dada yang benar. A. Mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar dengan permukaan air. B. Mengangkat kepala ke atas sehingga mulut terbuka. C. Mengangkat kepala ke atas sehingga mulut terbuka sejajar permukaan air. D. Memiringkan kepala ke satu arah yaitu ke kanan kiri saja. E. Mengangkat kepala ke atas sehingga mulut sejajar permukaan air. Yang bukan
berarti jawabannya salah. Jawaban yang paling tepat yang bukan adalah memalingkan kepala ke satu arah, yaitu ke kanan atau ke kiri saja. Ini termasuk dalam pengambilan nafas renang gaya bebas. Yang ditanyakan renang gaya dada. Nomor 20, perhatikan pernyataan di bawah ini. Posisi kepala tetap terangkat, fokuskan pandangan kepala kepada lapangan dan situasi sekitar, jangan melihat bolanya. Rentangkan tangan dan jentikan pergelangan tangan untuk memantulkan bola ke lantai. Gunakan jari untuk mengontrol bola, bukan telapak tangan. 4. Jangan memantulkan bola terlalu tinggi saat melakukannya. 5. Gunakan bagian tubuh lain dan tangan yang tidak menggunakan bola untuk melindungi bola. Pernyataan tidak merupakan cara melakukan titik-titik dalam bola basket. A. Shooting, B. Pivot, C. Dribble, D. Layup, E. Jump shot. Ini kan ada memantulkan, berarti dribble. Jawabannya C. Dribble. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nomor 21, handstand adalah sikap tegak dengan bertumpu pada kedua tangan atau tegak atas kedua tangan dengan siku lurus. Tujuan kaki diluruskan dan dirapatkan ketika melakukan handstand adalah A. Agar kelincahan terjaga, B. Agar keseimbangan terjaga, C. Agar kekuatan terjaga, D. Agar konsentrasi terjaga, E. Agar kelenturan terjaga. Jawaban yang benar adalah B. Agar keseimbangan terjaga maksudnya. Nomor 22, seseorang yang mengalami cerebral palsy sebaiknya menggunakan prinsip dalam biomekanika yang disebut. Ini sama kayak soal tadi. Soal pertama berarti development biomekanik yang A ya. Kalau biokon SSS untuk usaha-usaha, rehabilitasi untuk orang-orang yang mengalami cedera, eco-medicine mendesain peralatan olahraga, sport. Biomekanik yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet. Nomor 23, gerakan awalan dalam senam irama ada dua, yaitu A. Sikap tegak langkah dan sikap tegak anjur, B. Sikap siap dan bersedia, C. Sikap tegak dan bersedia, D. Sikap tegak biasa dan sikap bersedia, E. Sikap tegak langkah dan sikap bersedia. Jawabannya benar adalah A. Sikap tegak langkah dan sikap tegak anjur. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 24, olahraga sangat membantu kita dalam hal kesehatan. Ketika kita tidak berolahraga akan ada penumpukan lemak yang akan menyebabkan penyakit. A. Diabetes, B. Kolesterol, C. Jantung, D. Obesitas, E. Gagal ginjal. Jawaban yang benar adalah jantung, karena penyakit jantung itu disebabkan oleh penumpukan lemak di dalam tubuh. Nomor 25, di bawah ini yang melakukan proses melakukan servis bulu tangkis yang benar adalah A. Pegangan menghadap atas, B. Pegangan menghadap bawah, C. Memukul ke arah satu jok, D. Pegangan raket sejajar dengan kepala, E. Kepala raket tidak lebih tinggi dari pegangan raket. Jawabannya benar adalah E. Kepala raket tidak lebih tinggi dari pegangan raket. Ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nomor 26, di bawah ini manakah yang termasuk dalam hukum Newton 2? Adalah A. Awalan berdalih saat melakukan lompat jauh, B. Melakukan tumpuan dengan tungkai kaki, C. Melakukan tumpuan dengan kekuatan penuh, D. Sikap start jongkok lari jarak pendek, E. Ketika berenang menendang dinding kolam renang. Jawaban yang benar adalah A. Awalan berdalih saat melakukan lompat jauh, karena berdalih kan mengubah kecepatan. Sedangkan opsi A hukum Newton 2, B, C, E hukum Newton 3, opsi D hukum Newton 1. Yang mana hukum Newton 1 itu diam, keadaan diam di tempat. Hukum Newton 2 percepatan, hukum Newton 3 aksi reaksi. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nomor 27, ketika sebagai guru menjumpai peserta yang mengalami gangguan penglihatan, solusi yang terbaik dalam penyajian pembelajaran kecuali A. Memberikan kesempatan duduk pada bangku paling depan, guru membuat media yang bersifat timbul atau asli, B. Guru berusaha mendekatkan objek sedekat mungkin dengan mata anak, C. Guru membuatkan tulisan atau gambar yang benar dengan warna yang kontras, misalnya warna latar putih, atau sebaliknya, D. Kelas menggunakan penerangan yang baik dan posisi siswa lebih dekat ke sumber cahaya, E. Mengajak komunikasi agar mereka juga mampu berkomunikasi dengan baik. Jawaban yang benar ada yang tidak termasuk adalah E. Mengajak komunikasi agar mereka juga berkomunikasi baik. Itu termasuk digunakan untuk hambatan intelektual Bapak Ibu ya. Ini pembahasannya. Nomor 28, penanganan menggunakan prinsip rest terhadap pemain sepak bola yang telah mengalami cedera kaki setelah diistirahatkan kemudian dilakukan A. Rest, B. Ice, C. Compress, D. Elevation, E. Evolution. Jawaban yang benar adalah B. S ini ya, bisa dibaca sendiri. Rest itu mengistirahatkan bagian tubuh, terus S itu memberikan efek dingin untuk membantu menurunkan suhu di sekitar jaringan yang mengalami cedera. Kompres, pemberian tekanan kepada jaringan yang mengalami cedera. Elevasi, meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Nomor 29, renang gaya bebas berasal pertama kali diperkenalkan di A. Jerman, B. Amerika, C. Jepang, D. Italia, E. Inggris. Jawabannya benar adalah E. Inggris ya Bapak Ibu. Ini bisa dibaca sendiri.
Nomor 30, urutan gerak kaki yang salah dalam renang gaya dada adalah A. Teknik gerakan kaki awalan lurus ke belakang, B. Tarik dan tekuk kedua lutut ke samping hingga, C. Kedua telapak kaki bertekanan di belakang pantat, D. Luruskan kedua kaki ke samping belakang, E. Luruskan kedua kaki ke depan belakang. Jawaban yang benar adalah E. Luruskan kedua kaki ke depan belakang Bapak Ibu ya. Ini tahapan gerak kaki renang gaya dada, bisa dibaca sendiri. Nomor 31, penyakit kwashiorkor atau kekurangan protein ditandai dengan gejala tubuh A. Pembengkakan di bawah bagian kulit, B. Bergairah untuk beraktivitas, C. Kenaikan massa otot, D. Pertumbuhan cepat, E. Badan sehat. Jawaban yang benar adalah A. Pembengkakan di bagian bawah kulit. Ini gejalanya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nomor 32, kebutuhan kebugaran setiap orang berbeda-beda. Yang mempengaruhi kebugaran jasmani adalah A. Umur, berat badan, tinggi badan, B. Umur, berat badan, tinggi badan dan genetik, C. Umur, aktivitas, berat badan, tinggi badan dan genetik, D. Umur, aktivitas, berat badan, tinggi badan, E. Umur, berat badan dan genetik. Jawaban yang benar yang paling lengkap adalah C. Umur, aktivitas, berat badan, tinggi badan dan genetik. Umur juga mempengaruhi aktivitas juga, berat badan juga, tinggi badan juga, genetik atau keturunan juga bisa. Nomor 33, efek psikologi dari kebiasaan hidup sehat jika tertanam dalam diri kita adalah A. Menambah sehat tubuh kita, B. Meningkatkan pergerakan tubuh, C. Meningkatkan keinginan untuk gerak, D. Meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, E. Meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Ini berhubungan dengan hidup sehat, berarti jawaban yang benar adalah E. Meningkatkan kualitas kesehatan hidup kita menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Nomor 34, di bawah ini merupakan tahapan gerak dalam melakukan servis bola voli sebagai berikut kecuali, berarti yang salah. A. Berdiri dengan kaki kiri ke depan, kaki kanan ke samping, B. Bola dipegang oleh tangan kiri, C. Lambungkan bola setinggi bahu, D. Pada saat bersamaan ayunkan lengan kanan ke belakang, kemudian bola pukul dengan tangan kanan, E. Perkenaan bola tepat pada tangan dan telapak tangan menghadap ke arah bola. Jawaban yang benar yang tidak masuk adalah A. Berdiri dengan kaki kiri ke depan, kaki kanan ke samping. Ini tahapan servis bawa bola voli. Nomor 35, di bawah ini yang bukan merupakan tahapan gerak dalam melakukan roll belakang adalah yang bukan, berarti A. Tubuh dalam posisi jongkok, kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit angkat, B. Kedua menunduk, kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada, C. Saat posisi punggung di mata letakkan tangan yang sudah ditekuk ke samping telinga, D. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala, E. Kaki ke samping dan diayunkan. Jawaban yang benar adalah E. Kaki ke samping dan diayunkan. Bisa dibaca sendiri Bapak Ibu. Nomor 36, mengendalikan seluruh pengaturan dan pengolahan rangsangan mulai dari mengatur pikiran dan lain adalah fungsi dari. Ini jawaban yang benar adalah A ya Bapak Ibu, saraf pusat. Terus nomor 37, Pak Guru berkata, bagus gerakanmu, coba kamu ulang lagi. Merupakan dalam motivasi. Ini adalah motivasi apa Bapak Ibu? Kan dari luar. Motivasi dari luar berarti ekstrinsik, kalau intrinsik dalam diri sendiri. 38, di dalam tujuan pembelajaran peserta didik masuk dalam audience Bapak Ibu ya, audience peserta didik, behavior pelakor, C. condition, D. degree. Nomor 39, dalam permainan gobak sodor dapat melatih kecuali A. Melatih ketangkasan, kecepatan, kekuatan tubuh, kepedulian sosial dan kemandirian. Jawabannya benar adalah kemandirian. Kalau gobak sodor adalah ke permainan bergu, berarti kekompakan. Nomor terakhir 40, permainan hitam hijau adalah bentuk permainan sederhana yang dimainkan oleh dua regu yang bertujuan melatih kecepatan reaksi dalam berlari. Yang digarisbawahi berlari ya, berlari mayoritas menggunakan gerakan otot. Kemarin biomekanika, termasuk biomekanika, berarti A. abduksi, adduksi, B. supinasi pronasi, C. fleksi ekstensi, D. elevasi depresi, abduksi depresi. Yang mana abduksi ini menjauh, adduksi mendekat, supinasi ini termasuk biomekanik juga, fleksi ekstensi ini menekuk dan meluruskan. Jawaban yang benar adalah C. fleksi dan ekstensi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu yang telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa semoga lulus ASNP3K Guru Video Ketahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.